Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Oleh karena itu, sekali lagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang. Semoga yang di hari yang bahagia ini, seluruh ciptaannya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, apapun bentuknya, baik manusia, baik para dewata atau malaikat istilah lain, atau para lelembut-lembut, ikan-ikan, pohon-pohon, semua dalam kedamaian dan bekerja sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini terus terang aja, saya mau pengen gayeng-gayengan karo konco lawas. Nah, istilahnya konco lawas karena satu, backgroundnya sama, jebolan ekonomi. Saya juga jebolan ekonomi. Beliau itu memang sangat beruntung karena orang tuanya, mohon maaf, sesepuhnya mengkarunai nama Happy. Nanti biar dilengkapi sendiri ya. Happy itu gembira. Siapa orang yang tidak ingin gembira hidup ini? Jangankan manusia, semua titah pengen gembira. Jadi harus bersyukur kepada orang tua yang mengasih nama ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, seyogianya beliau biar mengenalkan diri ke Anda, nama, asal, lalu hobi, nama lengkap, monggo panjenengan Mas Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, salam budaya. Nggih. Langgeng. Nggih, salam budaya jawabannya langgeng nggih. Oh, langgeng. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya khususnya atas undangan dari Pak Jati khususnya dan Dhamma TV. Ya, pertama saya sampaikan salam untuk para pemirsa. Nama saya Happy Sutanto, asal dari kelahiran Tulungagung. Ya, kebetulan saya dengan Pak Jati sebenarnya sudah cukup lama kenal, dan kebetulan hobinya sama, yaitu pertama menyenangi barang-barang kuno, terutama pusaka. Yang kedua adalah ingin melestarikan budaya adiluhung ini yang berupa pusaka untuk kita jadikan sebagai sebagai kesenangan dan hobi. Iya, itu Pak Jati. Ini saya kira itu yang masalah latar belakang saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain mungkin. Matur nuwun Pak Happy. Lho, nuwun sewu. Ya untung nggih saya ini tidak dilahirkan di Tulungagung, di tetangganya di Blitar. Oh iya. Umpama saya itu dilahirkan di Tulungagung, kira-kira nggak kuat jadi orang Tulungagung. Kenapa Pak Jati? Karena namanya sudah Tulung Agung. Tulung itu memberi pertolongan, agung itu besar. Ya. Jadi yang dilahirkan di sana harus mempunyai pertolongan yang besar. Sudah barang tentu terhadap nusa, bangsa, dan negara. Tapi nuwun sewu, Pak Happy kelihatannya sudah ke sana arahnya. Karena dengan menggeluti, mencintai karya adiluhung leluhur, benar cenderung backgroundnya manajemen ekonomi. Menapa Indonesia ini pun menapa iki? Gamamnya aturan. Kalau di statuta Universitas itu awalnya sebenarnya itu pengertiannya adalah ilmu yang punya aturan, yang berdasarkan pada agama. Waduh, nah betul. Gitu. Jadi ibu bapak melahirkan panjenengan di Tulungagung itu, wah betul-betul sembure mandi. Nun sewu, kalau boleh tahu, Ibu asma?
Ibu saya namanya Puji Atmi. Pujiatmi. Iya. Romo? Pak Cipto Suharjo. Waduh. Nah, kebetulan bapak saya itu kan tentara dulu. Oh, ngaten iki. Iki. Iya. Jadi iya, sebenarnya hobi dan kesenangan saya ini menurun dari bapak sebenarnya. Dari Betul. mbah juga begitu. Nggih. Kalau tentara itu secara rasional dan fisik memang lahir siap untuk korban demi negara. Lah panjenengan meskipun tidak tentara tetapi siap untuk negara jangan sampai goyah. Iya. Itulah sebabnya panjenengan ngumpul di salah satu grup ya Iya. yang baru-baru ini berkibar. Wah, sambutannya di ramai banget. Iya, Napa iya. Pak? Anu apik ya. Apik, iya. Apik. Iya. Apik itu singkatan apa? Apik itu dari Asosiasi Pecinta Keris Nusantara. Oh, okay, Ya, Nusantaranya itu umum, jadi cuma Apik aja. Kalau saya boleh cerita, awal mulanya Apik berdiri ini karena ada banyak teman-teman yang kepingin ada satu wadah untuk mengembangkan kreasinya begitu. Nah, kreasi itu dalam bentuk apa ya? Mungkin ada yang sekarang kan ada yang membuat keris zaman sekarang namanya kamardikan itu. Okay. Ya, itu. Kemudian dari sisi apa? Publikasi, pemasaran apa itu kan juga kepengen ada wadah begitu. Okay. Nah, kemudian teman-teman ini berkumpul gitu di rumah Pak Edi itu ya. Iya. Nah, ternyata setelah ditelusur di belakang teman-teman ini bukan hanya dari pengrajin pusaka saja yang ada di situ. Ternyata ada yang batu. Kemudian ada pengrajin batik itu juga ada, Pak. Batik ada gitu. Ada itu yang di Madegan Ibu Puji. Oh. Iya, terus kemudian ada Pak Widodo itu bidangnya malah pendaki gunung itu. Oh, Iya. Akhirnya di situ banyak komunitas-komunitas lain selain dari pecinta pusaka. Iya. Nah, oleh karena itu secara umum Apik ini bukan hanya sebagai kumpulan atau komunitas orang-orang yang mencintai keris saja, tetapi ternyata banyak teman-teman yang bergelut di bidang yang lain. Nah, kita kumpulkan akhirnya jadi suatu kumpulan paguyuban yang pada umumnya adalah pecinta budaya. Lah, budaya ini kan luas, Pak. Luas. Iya, itu makanya kita termasuk pendaki gunung. Iya, itu. Anu saya itu yang panjenengan pakai ini seragam apik ya. Iya, ini. Itulah Ini lambangnya ada kepala Garuda ini. Oh, Garuda, kepala Garuda. Terus ini gunungan yang merah ini. Kemudian ini padi kapas, ini kapas. menggambarkan kesejahteraan. Nah, atasnya gunung bintang ya. Ya, ini menunjukkan hubungan kita pada Yang Widi Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan saya bisa Bu Ura kan ngasto bukunya ya. Iya. Itu arti satu-satunya apa itu kira-kira? Ini garis besarnya seperti itu. Jadi gunungnya itu kalau nggak salah memang tepat karena Gunungan, kita gitu. berada di lereng Gunung Arjuna dan gunungan itu segitiga. Iya. Yang artinya apapun kegiatannya harus menjurus ke satu titik Sang Maha Pencipta. Kira langkung. Kalau Garuda itu jelas lambang negara kita. Lajeng padi kapas itu keadilan lan kemakmuran. Nggih. Napa wonten anu malih? Bawah napa? Ini bawahnya Oh, apik tulisan nggih di bawahnya. panjangan dari Apik gitu. Di dalam gunungan itu apik gitu. Ya. Nggih. Nah, benar coba sedikit. Garuda itu kan kepalanya. Iya. Artinya Garuda itu kan menunjukkan keperkasaan. Iya. Pola berpikir, Iya, pola berpikir, keberanian, ya. dan pusakanya memang ada cucuk, ya, cucuk dan cengkeram. Iya. Yang dikenceram Bhinneka Tunggal Ika, ini nyucuk sing sapa ngerusak Nusantara, si tetap
Waduh, Cok. Nah, nun sewu, dengan apik ini kelihatannya secara umum gejala-gejala perkembangan perkerisan atau pertosanajian sambutannya bagaimana, Pak? Ya cukup positif. Cukup positif. Ya. Jadi setelah ini apik terbentuk berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 22 November 2017 itu. Jadi sudah dinotariskan ya? Sudah. Ya, jadi sudah secara legal hukum sudah ada. Hukumnya. Lajeng Pak Edi mestinya emot ya bahwa keris itu sudah diakui oleh UNESCO, PBB, salah satu karya manusia yang patut mendapat penghargaan. Tinggi. Wonten pripun niku tahun pinten kira langkung nggih? Kurang lebih saya enggak ingat. 2003 kalau enggak salah. Berapa? 2003 itu diakui oleh UNESCO. Waduh. Ya kita harus bangga dong, nggih. Harus bangga nggih. Lajeng nun sewu ini kelihatannya kok ngasta pusaka. Iya. Ya, ini salah satu kekayaan dari apik. Itu ada pusaka yang dipegang Pak Jati ini namanya Betok Singosari. Betok Singosari. Nun sewu kalau monggo. Waduh. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, siapa orangnya tidak bangga? Inilah karya-karya dari kesabaran, ketelatenan Pak Happy dan kawan-kawan, Pak Edi dan lain sebagainya yang selalu mendorong adik-adik yang muda-muda. Sayang ini tadi itu ketuanya si Mas Prayoga berada di Surabaya, tapi nanti lain waktu anak yang ganteng, yang kreatif, yang inisiatif itu kita hadirkan di depan Anda semuanya. Dan ini beliau menamakan Betok Singosaren ya. Singosaren itu artinya tipe dan gaya Singosari ya. Memang bagus sekali ya, bagus sekali. Kalau ini namanya apa Pak Ibi? Ini bentuk ini sandang walikat. Sandang walikat nggih. Ini sandang walikat ya. Sandang walikat umumnya memang untuk betok. Nah, kalau ini kan ganteng banget. Nah, ini yang agak misterius ya. Nanti tolong adik-adik nanti di close up ini ya. Ini kalau nggak salah di pewayangan namanya togok atau antogo. Nah, antogo atau togok itu digambarkan sebagai bentuknya dan karakternya bumi. Jadi Betok Singosari sebenarnya adalah simbol karakter cinta dan menyatu terhadap bumi yang namanya Singhasari. Waduh. Wah, Edi dan kawan-kawan itu togok itu kenapa mulutnya kok gede ya? Ya karena bumi itu semua ditelan. Gunung ya ditelan, laut ya ditelan, dan bumi adalah bentuk kemurahan dari Allah atau Gusti ingkang Maha Murah, bentuknya bumi. Aduh hebat banget. Hebat. Ini nun sewu, ini yang buat ini mana kira-kira Pak Ebi? Ini saya kurang mengerti asalnya dari mana. Asal dari mana? Tapi ya dapatnya seperti itu. Oh, beneran dapat sudah gini nih? Iya. Waduh. Nun sewu, kalau gini saya kebelet ngijolnya. Bisa aja. Iya, nun sewu. Nah, kalau ini gagrak pundi ngaten niki. Solo nggih. Surakarta. Niki napa? Gabelan. Napa namanya? Gabelan nggih. Nah, waduh. Nah, kalau ini napa Pak Edian nipun? Loh pinten? 13 sewu. Lo 13 ya. Kalau 13 itu namanya apa umumnya? Namanya sengkelat. Sengkelat. Inggih. Kiai Sengkelat.
Kiai Sengkelat itu di dalam legenda sejarah napa nggih yang megang? Kiai Sengkelat itu kalau tidak salah ini waktu Aryo Cipang. Brawijaya keberapa itu? Yang kelima mungkin. Nggih. Oh, nah, itu. Ngaten nggih. Kiai Sengkelat. Nggih. Terkenal lho Kiai Sengkelat no. Nggih. Eling ketoprakipun Pak Siswa Budo. Agung nggih. Nggih. Telung agung. Waduh, kalau sudah ngucapaken sejarah Kiai Sengkelat, waduh, saged miber. Inilah kehebatan leluhur kita, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang leluhur kita ini adalah bukan manusia sembarangan. Bisa mencipta atau membuat sesuatu yang ikut hidup, mempertahankan kewibawaan dan sekaligus bahasa umum keamanan. Waduh. Pramila yaitu mempunyai tosanaji itu syaratnya memang agak rumit, bukan rumit mencapaikan, tidak ringan sebenarnya, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan, tapi cukup pemeliharaan. Seperti berkali-kali saya himbau kepada para penonton, ini sebenarnya kalau memasang mesti begini. Nah, tetapi kalau saya ya masangnya di sebelah sana. Supaya apa? Ini karena saya ini menghadap ke utara. Jadi sana selatan. Jadi kalau di sana pusaka itu menghadap ke selatan. Kenapa menghadap selatan? Karena ini semacam perintah Pak Edi. Konon seperti itu menurut orang tua. Perintah apa? Perintah untuk mengambil energi dari laut selatan. Mungkin orang mengatakan, loh kok musyrik, kok sirik, kok klenik, mungkin orang itu. Tapi enggak, rasional. Karena sebelum manusia diciptakanlah kekuatan para dewata untuk menjaga bumi, supaya bumi enggak korat-karit. Ya. Itu ada yang jaga namanya air, angin. Nah itu. Jadi, dan air itu mengandung api yang kuat. Bukti ini pun menopo. Semua direndam air, besi ini mesti lama-lama kerak, hancur. Batu yang ditekan sama niku sak jarum itu bolong niku. Dan lurus loh nggih. Waduh, kalau dibor bore ceklek. Gitu. Ya memang hebat sekali. Menika karya baru menapa lami? Lama Nggih. Nek saking pemahaman Pak Edi karya pundi? Mataram Surakarta. Nggih. Nek niki naminipun Deder. Menika Mendak. Ini gayaman nggih. Gayaman nek ngaten ladrang nggih. Nggih. Waduh hebat sekali. Lah nuwun sewu. Selama ini adik-adik api itu mengingat gegap gembitannya para simpatisan itu rencananipun menika setelah mendapat akte notaris sebagai hak yuridis hukumnya, program secara umum pripun? Program secara umum. Pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang muda-muda ini. Ternyata setelah ini APIK berdiri, banyak para muda-muda yang ikut bergabung. Jadi kenapa saya senang? Karena zaman sekarang itu sangat sulit kita mau mengajak para muda-muda itu untuk menyenangi budaya-budaya, apalagi yang secara spesifik budaya keris ini kan banyak yang menganggap itu klenik dan sebagainya. Kita di sini mengambil positifnya saja bahwa ini adalah suatu budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Ya kita harus mengenal budaya itu. Oleh karena itu saya salut dengan Pak teman-teman muda-muda itu yang menyenangi pusaka ini sebagai sarana melestarikan budaya itu. Nah, ini visi dari APIK ini adalah
kalau saya boleh baca. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Memperkukuh kebudayaan Indonesia yang multikultural, bermartabat dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia. Ya, jadi nanti mungkin kita visinya bukan hanya nasional Indonesia, tapi secara Dunia, meluas, nggih. mendunia begitu. Nggih. Lalu dalam jangka-jangka mungkin tahun-tahun ini ada Pak Pak di program-program mau adakan pameran bersama? Oh ya, Ada. ini kemarin ada pertemuan dengan teman-teman, kepingin mengadakan satu pameran ataupun diskusi tentang budaya. Nah, kemungkinan nanti yang kita tampilkan bukan hanya pusaka saja, mungkin kita juga merangkul dari para Kolektor misalnya? pengusaha apa itu UMKM terutama itu ya, yang tadi ada yang batik, kemudian ada yang memproduksi apa itu klompen, sandal, dan lain-lain. Nah, kita kumpulkan untuk untuk apa pameran dan mungkin juga memperkenalkan produk-produk mereka. Ya, panjenenganipun ngaten kula piyambaknya, saya sendiri itu merasa karena saya menggemari keris gitu, sanaji, gandengannya ya ada. Gandengannya kalau ada patung yang asli, ada ini, ada lukisan, ada batu, ada pun. Kita juga punya anggota pemahat juga ada. Oh gitu ya. Pemahat, pelukis itu ada itu. Iya tadi itu sampai pagi-pagi Mas Agus itu ke rumah, Mas Agus yang biasa bawa barang-barang antik itu. Oh iya. Terus ada patung cantik gitu kecil segini. Nah itu patung manusia duduk tapi dalam kondisi begini gitu. Waduh ya karena nun sewu, karena kebetulan itu baru keliling Jawa Tengah jadi dari istilah Malangan nih rodok dompes. Pak Jati bisa aja. Terus ada Pak Epi ya, tapi sudah terjawab Pak sebenarnya. Pak Epi backgroundnya ekonomi, tapi nun sewu kita lanjutkan nanti ya. Jangan kemana-mana, para penonton masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih kerasan dan telaten, memang gayeng-gayengan dengan saudara saya Lawas ini. Lawas bukan kuno ya, kalau saudara kuno berarti wong kuno. Ini dulur tapi lawas, saking suwin bergaul. Nah, Pak Edi, yang saya herankan, penjenengan itu backgroundnya itu kuliah bayar larang-larang dan sudah memetik S berapa lah paling tidak gitu. Kok terus nyimpang banget itu loh, padahal kurikulum tentang keris itu nggak ada di ekonomi itu. Kok terus penjenengan batinnya tertarik di situ tuh kaitannya dengan perekonomian di era modernisasi itu apa Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Jati. Sebenarnya keris itu kan hobi, kesenangan. Tapi pada waktu itu mungkin saya juga enggak berpikir bahwa suatu saat nanti jadi menyenangi atau hobi seperti ini. Pada awalnya ya sekolah itu atau lulus kuliah itu terus bekerja di kantor. Tapi memang saya waktu itu sampai pensiun. Begitu. Nah, sambil bekerja itu ya sambil mengumpulkan satu-satu. Akhirnya akhirnya kembali ke panggilan sejati. Ya, itu. Panggilannya sejati seorang budayawan yang mencintai karya adiluhung leluhur yang namanya Tosan Aji. Nah, tapi terus dikaitkan dengan malah itu Pak yang menurut saya bagus sekali ya. Karena sebenarnya pemberian Sang Maha Pemurah kepada kita itu hanya bisa ditangkap dengan istilah hobi, istilah modern ya. Kalau hobi itu kita manage dengan bagus gitu, dengan teori jenengan. Di manage yang misalnya hobinya itu kok seneng ngersiki barang-barang sing tayang. Ya udah
di masa kados kula niki hobi saya adalah nglumpukaken ngeten-ngeten iki. Tak gosoki piyambak, beli yang jelek tak gosoki sendiri. Siapa tahu kalau ono ijol-ijolan barang gitu. Jadi ternyata memang hobi itu seperti kalau anak cucu kita, biasanya anak-anak itu kalau ditanya pengen dadi apa nduk, Le? Jadi dokter. Kan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu adalah letupan pertama kali. Tapi secara fisiologis kita tahu bahwa jabatan seorang dokter itu bagi anak-anak adalah istimewa. Bisa mengobati orang, dan Pak Dokter, Bu Dokter itu kan bagus ya. Yang artinya itu menolong orang lain gitu. Biasanya setelah gede itu lalu bleset biasanya. Nah ini kalau sejak anak-anak hobi itu kita kan seperti dulu di Malang itu ada tokoh yang nun sewu. Saya masih waktu saya kuliah di sini belum kerja, ada seorang tokoh ya punya toko sepeda pancal kecil-kecilan ngaten loh di Kayu Tangan sebelah utara itu. Lah kok sekarang tuh jadi banker nasional dan kelasnya Asia. Pak siapa ya, Pak Motari Adi apa siapa gitu namanya asli siapa gitu loh ya. Nah itu kan ketekunan. Dan nun sewu umumnya saudara-saudara yang etnisnya Chinese ya, itu karena mereka sadar bahwa merasa bahwa sebenarnya tidak usah merasa karena kita ini kan bangsa Indonesia itu yang dibutuhkan adalah kesetiaannya. Ya memang ada istilah pribumi, ada non pribumi. Tapi pribumi tidak harus Jawa, tidak harus Madura, tidak harus Batak. Artinya yang turun temurun itu memang lahir di Indonesia dan mencintai Indonesia. Meskipun Pak Epi lah setuju tuh kata mereka lah. Setuju sekali itu. Menawi wawasan Pak Epi pripun nguri-uri budaya leluhur lalu supaya melahirkan suatu kreativitas menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, kira-kira dalam perjalanan apa itu sudah wonten gejala datang berikut Pak? Sudah kami dalam tujuan itu bisa saya bacakan di sini. Yang pertama mengembangkan jaringan apik ke seluruh Indonesia, kemudian merekrut potensi dan mendukung usaha pengembangan seni dan budaya Indonesia. Di merekrut itu berarti kan kita merangkul para teman-teman pengusaha mungkin dan lain sebagainya. Kemudian memberikan edukasi dan mengenalkan warisan pusaka seni dan budaya Indonesia. Kemudian terakhir berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan warisan seni dan budaya Indonesia bersama dengan lembaga terkait. Nah, lembaga terkait ini macam-macam. Mungkin kalau kita mau mengembangkan apik ini untuk membantu teman-teman UMKM, berarti itu kita bisa berhubungan dengan para pengusaha-pengusaha UMKM itu. Kemudian kalau kita berhubungan dengan para seniman mungkin ya, nah itu mungkin ada teman-teman yang ingin mempublikasikan hasil karyanya, itu nanti bisa kita rangkul, kita sengguyung gitu. Terus saya ini minta pendapat. Ini suatu saat saya pengen di Dhamma TV itu akan saya ajak bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di Comboran, ada di jalan-jalan itu kan banyak yang menjajakan barang-barang seni cuma mereka itu mungkin perlu perhatian. Dan sebenarnya dalam suatu wilayah yang namanya kota itu adalah himpunan masyarakat dengan multi kesibukan dan di situ masyarakat kota itu jelas bukan pertanian. Oleh karena itu yang diharapkan yang memperoleh hasil untuk menghidupi keluarganya adalah kegiatan yang penjenengan programkan itu. Nah, nanti kalau suatu saat Pak Happy masih saya harapkan lagi ngobrol dengan mereka di Dhamma TV, dengan sedulur-sedulur yang ada di Comboran, karena
Banyak, nuwun sewu, istilah kita itu rombengan. Jangan dianggap rombengan itu jelek loh, nggih. Iya, Rombengan itu mulia loh, Pak. Nggih. Karena apa? Karena golek duit gak korupsi kok. Gak mangan duit negara, gak mangan duit golek keuntungan besar, lumrah gitu. Iya. Lumrah untuk teori ekonomi, tapi kan jujur gitu loh, nggih lah. Makanya Pak Happy kira-kira sepakat apa enggak? Kalau beberapa di sana yang kulino biar ngobrol seadanya, kita jangi jembar gitu. Ya memang itu salah satu program kami di APIK itu begitu, tapi mungkin dalam rencana ke depan memang ada rencana untuk berkunjung ke teman-teman yang komunitasnya bidangnya masing-masing itu, ya paling tidak untuk ikut mempublikasikan hasil karya mereka atau mungkin dagangan yang mereka jual misalkan itu. Nah itu mungkin bisa nanti kita untuk untuk istilahnya menyengguyung tadi itu. Ya, karena gini Pak Happy, Dhamma TV ini sebenarnya bisanya untuk mengangkat masyarakat ekonomi lemah, mereka yang saya begitu kalau ini mau nangis karena apa ya Pak Happy ya? Negara kita itu kan kaya ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kecil terabaikan. Padahal mereka tidak menuntut banyak. Mereka itu butuh diwongke ya, istilah kita butuh diwongke supaya mereka itu tidak sampai tiap hari mengeluh. Musimnya anak sekolah semua dijualin nuwun sewu nggih Pak Happy nggih. Saya kadang-kadang kalau membeli terlalu murah itu enggak sampai hati Pak Happy. Enggak sampai hati, misalnya akhir-akhir ini anak-anak mau pergi ke sekolah harus bayar ini untuk ujian. Lalu suatu saat itu barang yang nilainya menurut saya secara umum di bursa itu 5 juta, kadang-kadang 700, 500 sudah dikasih kan. Itu menurut saya yang pernah sekolah di ekonomi dan politik enggak sampai hati membeli itu, enggak sampai hati gitu loh. Jadi ini butuh mudah-mudahan para politikus, wakil-wakil rakyat, pemerintah daerah itu paham lah. Jadi jangan berpikir yang besar-besar tok aja. Kalau ngurusi pembangunan fisik gak ono entek lah ya. Enggak ada enteknya, enggak habisnya. Ini perlu terus, tapi masalah yang pokok ini kadang-kadang pada terpikirkan. Ya memang kita butuh seorang pemimpin yang mau mengerti tentang kondisi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Ya Pak Edi, kelihatannya gayeng banget ngobrol kita orang berdua ini. Nuwun sewu di sini hanya disuguhi air putih dan tangisan saja. Tapi janji loh nanti kita kumpulkan mereka. Ya terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia di Kiprah Jati ini. Masih kita obok-obok terus Pak Happy dengan apiknya ini ya. Pak Happy nuwun sewu. Akhir-akhir ini kalau itu tidak pernah membuka situsnya apik di situs-situs WA Selama ini menurut Pak Happy apa yang harus dicermati, yang harus dikritik, yang harus dianun sewu, monggo. Kalau menurut saya WA itu merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Namun di dalam komunikasi itu memang banyak anggota ya, jadi harapan saya para pengguna WA khususnya di grup AP itu bisa menggunakan sarana komunikasi ini dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin sebagai sarana untuk mempromosikan tadi hasil karya mereka, kemudian komunikasi tentang pengetahuan yang bermanfaat untuk untuk pengetahuan mereka di bidang apa saja yang mereka geluti, supaya mereka punya nilai positif sehingga bisa
meningkatkan kreativitas yang lebih baik lagi gitu. Ya kok selaras sih kalian semua yang selama ini. Saya memang akhir-akhir ini nun sewu sampai kesel delete, kesel ngapus. Karena saya senang kalau justru ngikuti gambar. Kadang-kadang saya merendahkan diri. Wah nun sewu kok apik banget ini kagungane sapa. Aduh, wah marah ngiler wae. Ini karya apa? Pamornya jenis apa? Itu maksud saya biar pengikut itu mulai yang sudah tahu nggak harus sadar bahwa ini penting untuk yang belum tahu. Jadi pembelajaran, lalu pelan-pelan menimbulkan cinta kasih tadi itu, saya sangat setuju sekali lah. Terus selama ini grup-grup batik itu yang menonjol saking daerah mana? Yang di Madegani Bu Puji ini dari Singosari. Singosari. Bu Puji itu Pak Puji yang sepuh itu apa yang baru? Yang muda? Muda. Oh, ya, muda juga nggak sepuh ya. Mungkin seusia saya. Oh iya Bu Puji yang sepuh itu mungkin non sewu sudah sepuh banget mungkin atau belum? Ini yang muda ya syukurlah. Syukurlah. Malah saya setuju karena akhir-akhir ini dan nanti akan saya buka itu ini mungkin akan berangkat dari universitas. Saya akan membuka situs-situs yang misteri di bumi Singosari ya. Karena Singosari ini kelihatannya harus tampil kembali ke permukaan untuk mengangkat harkat nama Singosari, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu, Jawa Timur, nasional dan internasional lah. Benar pernah meresani Duoropolo 2 itu? Sudah nggih. Kira-kira non sewu bayangan jenengan apa waktu lihat di sana? Secara pribadi? Secara pribadi saya merasakan misalnya dari apa misalnya pikiran non fisik kayak gitu. Itu merupakan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang mungkin ada satu objek di situ, ada objek yang mungkin apakah itu objek. Nah, kalau sekarang dijadikan objek wisata. Kalau dahulu saya tidak tahu untuk apa. Iya betul. Tapi beneran sudah betul bahwa Nun Sewu ini nanti akan saya go internasionalkan. Karena menapa Pak Happy, tujuan saya awake dhewe iki mbok aja ngguwak dhuwit ning luar negeri. Terus sekali tempo dhuwit luar negeri iki ben teko ning Indonesia. Bukan kok kami duiten nggih. Memang duit sekarang bisa untuk sembarang kalir ya. Kita ya panjenengan wis lemo. Nggih. Dar wis kelihatan ya. Tapi bangsa secara umum kan butuh ya, negara ini butuh income sehingga negara itu masyarakatnya ada debit kreditnya itu secara ekonomi wis jelas ya. Debitnya kuat, kreditnya masih diai lah. Hingga saldo kredit itu waduh memenuhi ngaten nggih. Lah pintu gerbang itu leres, tapi itu bukan Singosari Pak Epi. Pintu gerbang 2 itu adalah 100 tahun sebelum Masehi. Ini kan tidak dibuka. Kalau ini dibuka, geger dunia itu. Geger bukan karena perang, geger karena aku pengen Jawa Timur delok peninggalan mbahku, begitu. Karena pintu 2 itu dibangun oleh Romo Sri Gangga Sada Sanjaya. Romo Sri Gangga Sada Sanjaya itu putranya Baurekso Dipoyono. Ini malah kalau naik Gunung Arjuna itu ada semua, Dan Romo Baurekso Dipoyono itu putranya seorang Brahmana, Romo siapa ya? Romo itu bangsa Lemuria yang pada waktu air ini wakan bah itu besar banget, beliau naik Gunung Arjuna supaya tidak kebanjiran. Nah, terus mendirikan kerajaan di atas Sumberawan, mendirikan kerajaan di sana. Setelah itu pintu gerbangnya itu pada waktu cucunya itu, Nah
inilah sejarah ini sudah waktunya kita buka, nanti kita buka pelan-pelan. Kemarin saya itu khusus untuk menyampaikan ini kepada FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di sana, dan setuju banget itu sampai dua perdebatan di sana itu dengan Ki Rianto apa itu Pak. Terus saya begini, Ki, kira-kira ini nanti menghebohkan apa enggak? Ya enggak masalah, yang namanya ilmu itu mungkin sekarang keluar orang percaya baru 50 tahun yang akan datang, tapi kan real gitu loh. Nah, tujuan saya itu Pak Epi, tujuan saya adalah hanya satu aja. Sudah waktunya kita tidak minta-minta keluar, sudah waktunya kita untuk istilah kita menjual apa yang ada di negeri ini supaya duit datang ke sini gitu loh, gitu kan, jadi bahagia kita nanti lah. Pramila kalau penjenengan lihat patung itu, tangannya kakinya penjenengan cermati persis bayi, kakinya itu persis bayi, tangannya persis tangan bayi itu ya. Terus bawa ini godo tapi godonya turun begini, turun kalau nun sewu, kalau ini godo begini, tidak ke atas begini, tidak dipikul begini. Kalau Mataram Baru, Solo, Jogja dipikul begini, tapi kalau itu ke bawah. Ini artinya apa? Bahwa kekuatan Sang Maha Kuasa untuk terpenuhi cita-cita kita adalah fokuskan diri kita ke bumi ini. Dari bumi itulah semuanya ada. Bangun kerajaan, semennya, batunya, kerikilnya, gampingnya dari bumi. Mau Mas Pitis Raja Brono, semua ada di dalam bumi lah. Monggo sekarang ada kesempatan untuk Pak Epi dan rekan-rekan apik ini penjelasan himbau kira-kira supaya mereka lebih supeket lagi, lebih kibar lagi, lebih harum lagi. Itu pripun nggih. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Harapan saya untuk para anggota terutama, kemudian para masyarakat secara umum, bahwa berdirinya APIK ini tujuannya adalah untuk merangkul, menyengkuyung para segala kalangan aja, bukan dari pecinta keris saja sebenarnya, tapi dari semua kalangan. Ada pengusaha kecil, ada budayawan, ada seniman dan lain sebagainya, untuk bersama-sama melestarikan budaya bangsa Indonesia secara umum. Karena Bung Karno pernah menyatakan bahwa besarnya suatu bangsa adalah yang menghargai budayanya. Betul. Betul. Pas. Ya itu. Kemudian APIK ini bisa juga dipakai untuk sarana promosi, publikasi. Mungkin ada teman-teman yang punya kreativitas, itu bisa bersama-sama kita untuk memajukan kreativitas mereka. Ya, saya kira itu, Pak. Iya. Pak Epi ngomong-ngomong, jenengan itu kayak tembang-tembang gitu nggih. Kulino napa? Sedikit bisa. Sedikit bisa kayak dicoba, cobi. Tembang napa nggih? Monggo napa Danagula, napa Micil, napa Pocong. Tenan hafal gitu. Nggih. Saya ndak hafal, tapi kalau ada bisa, insyaallah. Oh, gitu. Nggih. Nek ana kidungno tak umumno, hafal nggih. Ana kidung Meksa ing wengi. Gimana? Ana kidung rumeksa ing wengi. Lajeng menapa, Pak? Teguh ayu, Teguh ayu, tulak ing leloro, tulak ing leloro, tulak ing bilai kabeh, tulak ing bilahi kabeh.
kabeh. Jim setan datan purun. Nah, niku nggih. Itu perlu juga dibudayakan. Zaman rumiyin nggih, urip niku ayem, tentrem karena di rumah-rumah itu masih padha ngidung. No pengaruhipun ageng lho, Pak. Jadi terhadap lingkungan nggih. Nggih. Bener tembangaken ngaten to. Ana kidung rumeksa ing wengi. Jadi artinya sekarang ini lagi ada orang ngidung. Rumeka wengi ana kidung rumeksa ing wengi. Tulak napa? Tulak ing leloro, tulak ing bilawi kabeh. Artinya jauh dari penyakit, jauh dari semua godaan dan semua penyakit yang ada. Jim setan datan purun, jim setan gendruwo segala macam mboten purun ganggu. Berarti kidung ini kan artinya doa ya? Doa, nggih, doa, dan itu langsung dimengerti oleh secara umum anak kecil karena itu bahasa leluhur kita. Bahkan akhir-akhir ini kemarin di Jogja itu ada yang menyimpulkan bahwa bahasa Jawa itu sebenarnya kalau orisinil loh nggih, itu merupakan bahasa mantra. Bahasa mantra. Bahasane wong setengah diwa. Pramila kula setuju sanget mangke antara batik, antara keris, napa malih wau? Batik, keris, ya pelukis itu. Pemahat. Nah, menawi pelukis-pelukis kirang langkung ada berapa, Pak? Ya paling enggak ada 3-4 orang. 3-4 orang wonten nggih, suatu saat pameran nggih. Ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya kita mengikuti gelombang program AP ini memang akan mengangkat harkat kita sebagai masyarakat lereng Gunung Arjuna di Malang Raya ini, dan suatu saat kita akan pameran ya tosanaji, keris, batik, lukis, karya tari dan lain sebagainya. Jangan lupa kita ingatkan lagi, kita ketemu setiap hari Minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore dengan ucapan Dhamma TV selalu damai di hati. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.